Nah, sebab itu bila kita hidup dalam keadaan Islam, kita selamat. Kita sejahtera, aman, damai. Bahkan kita memohon kepada Allah mati dalam keadaan Islam, juga menyerah diri kepada Dia. Kan? Bila hidup penuh dengan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Sang Pencipta sampai akhir hayat, diakhiri akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah, maka alhamdulillah kita ni ada dua tempat. Hari ini kita berada di dunia, besok mungkin barangkali kita berada di alam akhirat yang berlainan dengan alam dunia. Ada persamaan, tapi ada kelainan. Ya, persamaannya dunia akhirat kita hidup. Kita mendapat nikmat, kita mendapat azab dunia. Begitu juga akhirat. Perbezaannya, hari akhirat ni dia one way. Ya, maksudnya kalau kamu dapat nikmat, maka nikmat itu berterusan, berpanjangan, berkekalan, non-stop. Sampai bila? Sampai Allah memasukkan kamu ke dalam syurganya. Nah, sebaliknya kalau dia mendapat azab, kesengsaraan, kedahsyatan juga akan berterusan, berpanjangan, berkekalan, sampailah satu ketika Allah mengampunkan segala dosa-dosamu, baru Allah masukkan kamu dalam syurganya. Kan, tapi kalau non-muslim, orang kafir yang hidupnya tidak berakidah dengan akidah yang benar, maaf, mereka percuma akan dimasukkan ke dalam neraka sekalipun masih hidup di dunia, dia seorang yang baik. Kan, bukan orang kafir ni semua jahat, ada juga yang baik. Ya, maka kebaikan mereka percuma besok di hari akhirat. Kebaikan Allah, keadilannya hanya Allah balas di dunia sahaja, full stop. Kan, Islam ni kita hidup beragama Islam, kita seolah-olah menyerahkan diri kita, roh dan jasad hanya kepada Allah. Islam agama Allah, bukan agama Nabi Muhammad, bukan agama siapa-siapa yang empunya, tapi agama Allah. Dalam Islam ni dia ada peraturan, amar ma'ruf nahi mungkar, perkara ibiyat, halal haram dan lain-lain. Maka kita seorang Islam, menganut agama Islam, maka dinamakan orang itu Muslim. Kalau perempuan Muslimah, maksudnya menyerah diri kepada hukum hakam peraturan agama yang ia anuti, agama Islam, yang agama Islam adalah agama milik Allah. Allah kata halal, dia kata halal. Allah kata haram, dia kata haram. Allah kata perkara ni amar ma'ruf, kamu perlu mengerjakan, melakukannya, dia pun buat. Allah kata perkara nahi mungkar, hendaklah kamu jauhkan, tinggalkan, kamu jangan terlibat, kamu jangan mendekati, menghampiri, sebab akan ada iqab, pembalasan, hukuman daripadaku, maka dia pun menjauhkan diri daripadanya. Nah, sebab itu bila kita hidup dalam keadaan Islam, kita selamat. Kita sejahtera, aman, damai. Bahkan kita memohon kepada Allah mati dalam keadaan Islam, juga menyerah diri kepada Dia. Kan, bila hidup penuh dengan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Sang Pencipta sampai akhir hayat, diakhiri akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah, maka alhamdulillah. Sebab itu dalam Quran, dalam surah Ali Imran, juzuk yang keempat, ayat 102, Allah peringat. Allah kan berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Coba kita perhatikan baik-baik maknanya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah memerintahkan orang yang beriman ni haqqa tuqatih, bertakwa kamu kepadanya dengan takwa yang sebenar-benar. Maksudnya, kita hidup di permukaan bumi Allah ni, hendaklah berhati-hati, cermat. Tutur kata, kelakuan, perbuatan, kita dalam keadaan bersendirian. Tak ada kaitan, tak ada kena-mengena dengan makhluk ciptaan Allah, bersendirian pun kita kena hati-hati dan cermat. Apatah lagi berhadapan dengan makhluk seagama ataupun yang lain dengan agama kita. Artinya dengan sesama Islam dengan non-Muslim, orang yang paling rapat, hampir
hubungan dengan diri kita, ibu, ayah, suami, istri, anak-anak, kita kena berhati-hati. Apatah lagi kalau dia seorang pendai, pendakwah, penceramah, pengkuliah, pentazkirah, lagi kena hati-hati. Allahu Akbar. Hari ini kadang-kadang kita tengok, subhanallah, masya Allah, wa tabarakallah. Kalau ada 10 orang pendai itu, pendakwah, penceramah, pengkuliah tu, kita tak menafikan berlainan pandangan dan pendapat, tapi masih dalam ruang lingkup Al-Quran dan hadis, semuanya dibenarkan. Ustaz yang pertama ceramah tentang bagian-bagian, ustaz yang kedua cerita bagian-bagian, tapi dalam lingkungan, dalam ruang lingkup istimbatul hukmi, istidlal, mengambil hukum, pendalilan, marji', tempat rujukan, bersumberkan daripada Quran dan hadis sahih mutawatir, semuanya benar dan betul.